anggrek saya tidak akan sebesar ini tanpa media tanam yang super. Dan ini tidak hanya satu media tanam, tapi saya kombinasi beberapa jenis media tanam, dan media tanamnya apa aja kita bongkar semua. Nah, ini sudah saya bongkar semua. Selain media tanam, pendampatannya juga harus pas dan juga dipupuk tentunya. Nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kalium 15%. Ini pupuk pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau repotting anggrek ini. Rencananya begitu. Jadi sekalian repotting, sekalian kita review media tanamnya yang membuat anggrek saya sebesar ini. Ini anggrek bulan standar ya, tapi perawatannya seperti yang saya lakukan bisa sebesar ini. Normalnya gak sebesar ini, kalau untuk ukuran normalnya ini lebih gede lumayan. Kita akan repotting ke pot yang ini, rencananya begitu. Tapi sebelum repotting kita review dulu media tanamnya apa aja, karena tidak hanya satu media tanam, ini beberapa media tanam, beberapa jenis media tanam, dan kita bongkar semua. Repottingnya mau ke pot ini pot ukuran 30 cm sebesar ini, biasanya untuk hampers 5 anggrek bulan. Kita coba ke sini tuh, pas lur, 1 biji 5 berbanding 1. Sebelum repotting kita bongkar dulu media tanamnya. Oke. Nah, ini dalam merawat anggrek, selain perawatan yang baik tentunya, media tanam berperan penting. Jadi sebelum kita menanam anggrek, pastikan dulu media tanam yang kita pakai itu benar-benar bagus agar tidak kecewa nanti ke depannya. Kalau media tanam kurang bagus, anggreknya pun kurang bagus nanti pertumbuhannya. Kalau media tanam bagus, hasilnya memuaskan. Biarpun agak capek atau agak mahal kita membeli media tanam, tapi hasilnya memuaskan. Hasilnya gede banget. Dan media tanamnya ini yang saya pakai tuh, media tanamnya lur. Ini saya kombinasi. Ini yang pertama sabut kelapa, koko chip atau sabut kelapa yang sudah dipotong-potong berbentuk dadu seperti ini. Tapi harus diolah dulu. Cara mengolahnya seperti ini. Ini sabut kelapa yang sudah dipotong-potong berbentuk dadu. Kita rendam selama beberapa hari, dan setiap hari dibuang airnya atau diganti airnya. Pada hari pertama, karena ini udah basah, kita press. Kalau nggak ada alat buat ngepresnya, dipukul-pukul aja, ditumbuk-tumbuk seperti ini, biar membantu mengeluarkan zat tanin yang terkandung dalam sabut kelapa ini. Nah, setelah semua dipukul-pukul seperti ini, atau kalau bisa dipres dengan alat pengepresan, kita rendam kembali selama beberapa hari, bisa 3-4 kali perendaman biar zat taninnya keluar. Sabut kelapa yang sudah dipres tadi atau sudah kita pukul-pukul direndam seperti ini, dan setiap hari airnya kita ganti. Nanti dia warnanya seperti ini, berubah kecoklatan warna airnya. Ini zat taninnya sudah mulai keluar. Nah, kita ganti ya selama beberapa hari. Untuk lebih bagusnya, jika sudah seperti ini, tinggal difermentasi dengan bantuan bakteri dekomposer. Tapi minimalnya seperti ini aja cukup. Kalau mau lebih bagus bisa difermentasi. Udah tinggal keringkan dan kita bisa pakai. Yang kedua, media tanamnya saya pakai kulit kayu. Nah, ini kulit kayu. Yang paling bagus kalau ada kulit kayu pohon pinus. Kalau tidak ada kulit kayu dari pohon pinus, boleh kulit kayu dari pohon yang lain, pohon mahoni atau pohon yang lain. Yang penting keras ya, biar awet, biar gampang lapuk. Cara mengolahnya seperti ini. Untuk kulit kayu direndam aja seperti ini cukup selama beberapa hari ya. Setiap hari airnya kita ganti. Prosesnya kurang lebih sama seperti mengolah sabut kelapa, cuman ini kan tidak dipres atau tidak dipukul-pukul.
cukup direndam aja seperti ini, dan setiap hari airnya kita ganti. Dilakukan selama beberapa hari. Lebih bagusnya setelah bersih kita fermentasi juga. Kalau minimalnya seperti ini aja cukup. Dan yang selanjutnya, media tanam yang selanjutnya, kita buka lagi. Nah, ada ini, ada arang. Saya campur arang. Kalau yang paling bagus itu arang dari pohon kopi atau pohon bakau juga bisa. Yang penting arangnya keras. Ciri arang yang keras, yang bagus. Bila kita gosokkan ke tangan kita tidak berbekas hitam. Kalau misalkan digosokkan begini langsung berbekas hitam kayak spidol, itu kurang bagus. Arangnya berarti kurang keras. Seperti itu. Arang yang bagus, arang yang keras. Lanjut. Kalau ini tanpa diolah ya langsung. Selain berfungsi untuk media tanam juga berfungsi sebagai penyaring racun. Kalau untuk arang yang selanjutnya, yang terakhir ada ini, sebentar, agak susah ini akarnya. Kalau dipotong sayang, mending lebih baik dipotong potnya daripada dipotong akarnya. Kalau prinsip saya seperti itu, sayang kalau dipotong akarnya. Nah, yang terakhir ini adalah papan pakis yang sudah saya potong-potong. Saya tidak memakai akar pakis cacah, saya memakainya papan pakis tapi dipotong-potong agar bentuknya lebih poros, lebih gampang keluar airnya, juga perakaran lebih mudah masuk. Nah, seperti ini. Jadi media tanamnya ada 4 jenis media tanam yang saya pakai. Sabut kelapa, ada kulit kayu, arang, dan papan pakis yang dipotong-potong seperti itu. Kita akan repotting ke sini. Untuk repotting ke pot yang lebih besar, dan harus lebih besar kalau repotting ya tentunya. Bisa pilihannya dari pot yang banyak lubangnya kalau bisa, seperti ini. Nah, ini pot-pot begini lebih disarankan kalau untuk anggrek. Ada lubang-lubang sirkulasi udara sehingga akar mudah bernapas. Kalau pot yang seperti ini pot yang buat rangkaian anggrek bulan biasanya. Buat rangkaian, bukan buat penanaman. Lubangnya hanya satu di belakang aja. Jadi kita tambahkan pot. Saya pakai net pot seperti ini di tengah-tengah lubangnya. Seperti ini. Agar sirkulasi udaranya bagus nanti ke area perakaran di dalam ini. Ini kan cukup luas. Sedangkan lubangnya cuma satu. Jadi saya tambahkan seperti ini. Nanti diisi dengan media tanam. Kita isi dulu media tanam sebelum repotting, sebelum dibongkar ya. Isi dulu separoh. Habis diisi setengah, kita masukkan ini anggrek kita dan kemudian penuhi lagi dengan media tanam yang baru. Untuk media tanam tambahannya saya pakai kulit kayu, pohon pinus, dan sabut kelapa atau koko chip. Sabut kelapa yang sudah dipotong-potong seperti ini untuk menjaga kelembaban. Kalau tanpa sabut kelapa, kelembabannya terlalu kurang. Jadi kurang bagus ke pertumbuhannya. Paling bawah saya beri ini dulu, kulit kayu dulu biar lebih poros. Nah, seperti ini. Tengahnya kita ganjal dengan pot agar sirkulasi udara lebih terjaga, agar tidak tertutup ya. Karena ini lubangnya hanya satu di tengah dan paling bawah. Jadi harus diatur-atur seperti ini biar area tengahnya tetap ada rongga-rongga udara. Udah saya isi dan kita campur ini sabut kelapa, di oplos aja, di mix. Cukup boros memang kalau metode seperti ini, apalagi potnya dengan pot sebesar ini, boros media tanam. Tapi untuk hasil yang maksimal harus seperti ini. Kalau untuk skala perkebunan ini tidak efektif, sangat tidak efektif karena sangat boros media tanam. Tapi kalau untuk skala rumahan cukup efektif. Plannya bisa lebih besar, jauh lebih besar dari ini. Ini juga masih berkembang ya, tuh masih putih areanya ini. Artinya daun ini masih berkembang, masih membesar. Kalau sudah hijau tua seperti ini udah tidak bakal berkembang lagi, udah seperti ini mentok. Ini masih bisa lebih besar lagi. Sebelum dicopot ininya, potnya diukur dulu, dipaskan dulu agar pas dengan
anggrek nantinya, posisinya biar pas. Oke, udah tinggal kita buka semua. Nah, ini nih, sudah saya bongkar semua. Disisakan paling bawah, karena paling bawah udah rapat akarnya, susah. Jadi seperti ini aja cukup. Tinggal kita simpan di sini, di pot yang baru. Mudah-mudahan lebih bagus ke depannya. Oke, sip. Wah, mantap lur, cakep banget. Tanpa bunga pun ini udah cantik banget kelihatannya. Apalagi nanti kalau sudah berbunga, yakin bagus banget dah. Ekstra bagus, ekstra cantik. Untuk bagian akar, yang terkena akar, sebaiknya pakai ini dulu. Ini kan yang lembut, ini bagian lembut, ini keras seperti ini, jadi untuk melindungi akar. Kalau sabut ini nih, kulit kayu, kulit pinus, kulit kayu di sampingnya aja yang tidak langsung terkena akar. Nanti juga akarnya akan merambat ke sini, biar melindungi bagian akar ya, biar gak luka. Kita tambahkan dulu ini sabut kelapa, pas bagian akarnya aja doang. Kalau ada yang lebih lembut boleh, bisa pakai mos pinggirannya, pakai mos dulu dibungkus, lalu ditanam di sini, bisa alternatif lainnya. Mos hitam boleh, mos putih juga boleh. Setelah kita repotting, kita tempatkan pada tempat yang pas. Jadi selain media tanam, penempatannya juga harus pas dan juga dipupuk tentunya. Untuk penempatan, usahakan terkena sirkulasi udara yang bagus. Untuk kebutuhan intensitas cahaya matahari untuk anggrek Phalaenopsis sekitar 60%. Ini saya pakai paranet 2 lapis, paranet yang agak jarang ya, yang di atas 1, di bawahnya 1. Kenapa seperti ini? Agar bisa buat dendro juga dan yang lainnya. Jadi khusus untuk Phalaenopsis saya tambahkan paranet di sini. Kalau untuk yang lainnya tidak ditambahkan paranet. Seperti pada panda kan dia lebih banyak sinar matahari. Jadi tanpa tambahan paranet atas aja, paranet 65% untuk yang atas ya. Ini juga sama, ini dendro, yang lainnya. Sedangkan untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis saya tambahkan lagi paranet biar lebih teduh, dia sukanya begitu. Setelah tempatnya pas dan juga sirkulasi udaranya penting ya, makanya ini ditanam di rak. Pakai rak begini, kalau tidak digantung usahakan pakai rak, jangan disimpan di lantai karena kurang bagus sirkulasi udaranya, nantinya ke pertumbuhan anggreknya juga kurang bagus. Dan untuk pupuk selanjutnya, pupuk yang saya gunakan pupuk ini, pupuk pertumbuhan ini Gandasil D. Untuk pertumbuhan kombinasinya atau komposisinya nitrogen 20%, mana ya, nah ini nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kalium 15%. Ini pupuk pertumbuhan, tapi tidak sekarang karena ini habis di repotting, pasti stres. Kalau untuk pemupukan 3 hari sampai 1 minggu berikutnya, 1 minggu dari sini pasca repotting. Untuk saat ini diberi vitamin B1 aja kalau ada. Kalau tidak ada, saya pakai air cucian beras. Air cucian berasnya kita endapkan dulu, yang dipakai bagian atasnya aja, endapannya jangan dipakai. Nah, seperti ini nanti yang kita pakai. Kalau yang ini endapannya dan terlalu banyak bahan organik berbentuk padat, ini bisa mengundang serangga, semut, dan yang lain-lain, jadi bisa kurang bagus nantinya untuk anggrek kita. Jadi yang kita pakai yang beningnya aja, bagian atasnya aja. Air cucian berasnya langsung kita siramkan aja ke sini, siram sampai benar-benar basah agar penyerapan unsur haranya atau vitaminnya maksimal. Dan pemupukan di 3 hari berikutnya. Untuk penyiraman disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika media tanam masih basah, tidak perlu disiram. Kalau untuk kondisi seperti ini, media tanam seperti ini biasanya 3 hari atau 2 hari baru disiram. Kalau cuaca terik, setiap hari disiram. Kalau di musim penghujan ini 2-3 hari sekali disiramnya. Jadi gak perlu sering-sering, karena jika terlalu sering, kondisi terlalu becek, ini mudah busuk seperti itu. Nah, nanti di penyiraman berikutnya saya siram dengan pupuk. Caranya seperti ini agar lebih bagus penyerapannya.
biasanya saya rendam. Kalau untuk kondisi yang seperti ini, di pot seperti ini saya rendam. Kalau untuk yang susah direndam paling disiram aja atau disemprot. Kalau media tanamnya seperti ini pakai full moss, nah seperti ini, disiram aja cukup. Kalau untuk yang ini ya, disiram ke media tanam karena ini penyerapan airnya cukup bagus, jadi disiram aja cukup efektif. Kalau yang seperti ini agak keras, jadi siramnya harus berkali-kali. Alternatifnya ini kan bolongnya di bawah satu, kita bisa tutup dulu, sumbat dulu bagian lubangnya, lalu kita siram dengan pupuk dan biarkan beberapa saat sampai air pupuknya benar-benar meresap, baru kita buang airnya di sini. Dan juga saya sumbat cuman agak bocor. Nah seperti itu kurang lebih ya. Jadi penyerapan unsur haranya maksimal kalau seperti itu. Nah seperti ini, biarkan dia menggenang beberapa saat. Nanti kalau sudah kira-kira cukup, kita buka sumbatannya, penyumbatnya kita buka. Seperti ini lor. Jadi penyerapan unsur haranya maksimal, dia benar-benar terserap semua pupuknya di dalam. Segitu aja dah kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, ini dosisnya 1 sendok teh per 2 liter air bersih, intervalnya 1 minggu sekali. Digunakan pada anggrek dengan kondisi seperti ini, kondisi pertumbuhan, jangan digunakan pada kondisi pembungaan atau yang sedang berbunga. Ini untuk pertumbuhan. Kalau yang mau berbunga pakai Gandasil B, ini Gandasil D khusus pertumbuhan. Yang seperti ini diberi pupuk Gandasil B kalau saya. Yang ini juga sama, ini Gandasil B, yang ini sudah berbunga. Nah pas seperti ini Gandasil B, ini sedang berbunga, sampai habis bunganya tetap dipupuk. Biarpun sedang berbunga tetap dipupuk, karena pada kondisi seperti ini dia membutuhkan energi yang lebih banyak daripada sebelumnya, jadi harus dipupuk. Tanpa pupuk nantinya pasca berbunga dia stres parah dan ujung-ujungnya bisa tewas. Makanya seperti ini tetap dipupuk. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.